Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dadakan, mohon maaf apa adanya, tembok ya seadanya, meja seadanya. Jadi gua kemarin 4 hari lalu bikin di Indra Muda 2108 Q&A. Ini ada 30 pertanyaan masuk dan ini gua jawab sebisa gua. Mudah-mudahan sih bermanfaat, oke? Ini pertanyaan pertama dari Indra_Purjaya. Bang, yes. Bagaimana caranya biar bisa kayak abang? Bagaimana memikirkannya? Bagaimana caranya bang? Jadi gua aja pengen kayak Rudi Salim kagak bisa. Jadi menurut gua jangan pernah jadi orang lain teman-teman. Tetap aja jadi diri kalian sendiri. Kalau kalian termotivasi dengan orang lain itu nggak masalah, bagus. Tapi nggak semua orang yang kita anggap itu benar, ya itu kayak yang dilihat nggak juga. Jadi tetap jadi diri sendiri aja, oke? Ya tapi terima kasih buat Indra_Purjaya. Dadang_Abu_Gofur. Mudah-mudahan kalian yang bertanya nonton ya. Ini gue jawab khusus buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya kan. Bang, ya ini lucu nih. Bang, dapat motor 2 tak mulus dari mana bang? Di share bang. Aduh. Untuk Mas Dadang, mungkin belum follow Roda Tua Geret, di follow dulu. Roda Tua Geret itu workshop restorasi yang dimana motor-motor yang dijual di showroom Roda Tua Geret adalah hasil buatan kita sendiri. Jadi kita jual motor buatan kita sendiri, makanya kita ngerestorasi motor kalian dengan paket yang 10 juta itu. Jadi dari mana? Ya dari kita sendiri, kita beli bahan, kita bongkar, kita restorasi, terus kita jual gitu ya teman-teman. Di follow dulu Mas Dadang. Lalu Bang, dari XYGIL28, perawatan 2 tak yang paling harus diperhatikan itu apa ya? Yang paling harus diperhatikan adalah kalian tidak boleh pelit oli samping di setel-setel biar irit, akhirnya asapnya sedikit, kalian jadi beli botol harus sebulan jadi 2 bulan. Akhirnya apa? Jebol. Jadi itu aja menurut gua. Untuk yang ya awam-awam ya, buat yang awal-awal punya 2 tak itu aja dulu. Lalu lanjut ke Bismillah bang, selamat sore bang. Ini saya mau tanya bang, oh nih dari Anto Hafifnis underscore. Bismillahirrahmanirrahim, selamat sore bang. Oh, udah malam sekarang kalau gue upload. Saya mau bertanya bang, bagaimana cara berbisnis yang benar agar bisnis kita berjalan lancar dan amanah? Dan, oh banyak ya. Bagaimana cara mengatur pola keuangan biar bisnis berjalan lancar? Semoga bisa sukses kayak abang. Terima kasih buat Mas Anto Hafiz. Gue juga masih merintis, belum merasa sukses juga. Jadi kita sama-sama belajar. Yang pertama apa tadi? Kita baca lagi. Berbisnis biar lancar, yang benar dan amanah. Oke. Bisnis yang benar adalah bisnis yang dijalani, yang dilakuin, jangan terlalu banyak dipikirin, jalanin dulu, nanti kalian tuh dikomplain. Setelah dikomplain, dibenerin. Jalan lagi, dikomplain lagi, dibenerin. Nanti ada orang kepercayaan, udah percaya, tiba-tiba dia nipu, ya udah, diblok, selesaiin masalahnya, jangan pernah kabur dari masalah, hadapin, biarin waktu yang jawab, badai pasti berlalu. Itu yang gue rasain dan itu yang gue jalanin. Berapa kali gue diterjang badai. Kita ini ngadepin yang namanya pandemi dan krisis kemarin, itu gue jalanin. Orang udah gue percaya nipu, ya kan? Orang udah enak-enak kerja, tahu-tahu nipu. Jadi kalau dipikirin semua dan harus selesai hari itu, bisa gila kita semua. Jadi caranya adalah matiin handphone, kabur dulu sehari, healing. Kalian ke Bandung, ke puncak untuk liburan. Pas pulang, bismillah, buka lagi handphonenya, masuk itu chat masalah, hadepin satu-satu. Ya om, maaf om, kita akan bertanggung jawab. Terus selesain satu masalah, lama-lama selesai. Itu ya. Jadi jangan pernah kabur dari masalah, karena kalian kabur berapa tahun pun begitu balik masalah itu tidak selesai dengan sendirinya. Hadepin aja bro, santai, karena memang kalian juga ketipu gitu kan. Jadi gua rasa mereka paham itu. Lanjut, masih di Anto Hafiz. Itu yang pertama tadi jawaban gua. Yang kedua adalah mengatur pola keuangan. Ini pertanyaan bagus banget teman-teman. Karena apa? Dari inti semua bisnis adalah ngatur keuangan. Kenapa? Karena kalau kalian pintar berbisnis, pintar jualan, semua barang yang kalian jual laku, tapi kalian nggak pintar ngatur keuangan, ini nol besar. Kenapa? Baru dapat uang jajan, baru dapat lebih 10 juta, boros beli.
jajan, ini itu, akhirnya pengeluaran sama pemasukan mirip, usaha nggak jalan-jalan dan nggak berkembang-kembang. Oke, jadi setiap pengusaha harus ngerti yang namanya pola untuk mengatur keuangan. Kalau gue sendiri itu gue bikin pos-pos gitu teman-teman. Jadi ATM gue banyak, warnanya beda-beda, itu sengaja gue bedain warnanya. Satu untuk rumah tangga, dapur ini nggak boleh diutik. Ya ini fixed cost untuk istri, anak, dapur, pembantu dan lain-lain, ini fixed cost untuk mereka. Di ATM yang selanjutnya di sini ada namanya buat bisnis, gaji karyawan, modal dan lain-lain di sini. Dan selanjutnya di sini ada tabungan. Di sini tuh ada yang namanya ini terserah kalian. Ini untuk sekolah anak atau apapun itu terserah. Pokoknya uang ini nggak boleh digabung jadi satu. Kebayang nggak kalau ini semua jadi satu, berantakan. Jadi ini kunci sukses dari semua pembisnis adalah uang harus dikotak-kotakin, tahu berapa besar masuk dan keluar ya. Jangan boros teman-teman, kalau dapat hasil itu yang diambil 10%, 20% aja ya. Menunda kesenangan itu lebih baik. Oke Mas Anto, itu jawabannya. Lanjut Bang, mana nih? andialif.co. Boleh share nggak Bang awal mula Bang Indra berbisnis sampai bisa kayak sekarang? Salam hangat dari followers baru Bang. andialif.co, mudah-mudahan nonton semua ya yang di sini ya, yang nanya di Indra Muda 108. Awal bisnis gue itu panjang teman-teman. Aduh, berdarah-darah deh gue. Jadi gue main motor itu 2 tak dari zaman Hendriansa di Kemayoran. Jadi gue SMP itu gue udah naik Tornado. Lalu kuliah gue pakai Ninja Air Barong dan gue sempat ikut komunitas KNC di Barito. Jadi gue dari dulu memang 2 tak banget, tapi nggak berbisnis. Kapan mulai bisnisnya? Yang beneran serius, bisnis mah gue dari dulu udah dagang. Gue pernah jualan ikan cupang, itu mah baru pas viral kemarin. Dihina orang, bodo amat, gue yang penting makan ya kan. Terus pernah dulu namanya viral batu bacan ya, gue ngambil di Blok M, belanja di Blok M, jual di Cibubur. Itu dihina orang teman-teman. Orang-orang tuh udah pada jadi pengusaha hebat, gue jualan batu bacan, jualan batu salju, jualan batu akik, pokoknya semua jenis gue jual di Cibubur. Jadi Blok M dulu tuh duluan viral tentang batu, Cibubur belum. Gue bawa dari situ ya, lumayan cuan juga, bisa hidupin keluarga juga. Alhamdulillah dari situ. Ternyata pandemi datang. Pandemi datang, ikan cupang viral. Ikan cupang viral gue beli dulu sama influencer namanya Zeri Hendrik, dia stand up comedy. Gue beli sama dia dulu, nama ikannya itu Blue Rim, gue beli 2 juta dan mati. Gila ya, duit tinggal segitu-segitunya mati. Akhirnya gue beli ikan cupang yang murah-murah. Itu gue inget banget, sebulan itu gue ngasilin sekitar 3 juta rupiah bersih. Dan itu gue bisa buat makan ya kan, alhamdulillah. Di situ kacau-kacaunya gue lah teman-teman, baru kemarin. Dan akhirnya gue ada tabungan tuh 6 juta. Gue bilang kayaknya gue harus beli motor ini untuk buka usaha. Dulu gue nggak punya lapak, nggak punya apa, gue jualan di rumah. Ingat banget nama dulu bukan Roda Tua Geret Dotus Truk, tapi Roda Tua Geret aja. Nggak pakai aja, maksudnya Roda Tua Geret gitu ya. Itu yang gue jual adalah V80, karena modelnya kan cuma 6 juta. V80, V75. Ini aja tiap hari gue puter-puterin sampai bisa makan. Terus gue akhirnya beli Astrea, ini naik ya. Astrea Prima Astrea 800, terus Prima, naik lagi gue tuh ke Satria Lumba. Ini Satria Lumba belinya nih udah susah banget gue karena modal gue cuma segitu kan. Terus gue sempat main Vespa juga ya kan, yang harganya 7 juta dulu tuh masih dapat Vespa banci gitu ya. Jadi kalau gue ceritain itu kacau banget. Dan yang lebih parahnya, akun gue itu kebajak, hilang. Jadi dulu tuh gue main motor lawas karena modalnya cuma 6 juta. Ya udah, gue nggak nyerah, gue berangkat lagi, gue pindah ke kota wisata. Gue ada lapak kecil cuma muat sekitar 4 motor. Akhirnya di situ gue beli Satria Lumba warna hitam silver, beli 3.500.000, ngerestorasi 1 juta, gue jual 6,5. Wah, gue itu seneng banget. Di situ gue bikin YouTube gue masih 10 orang. Terus Instagram gue masih 100. Gue terus bikin.
karena gue nggak pantang menyerah, akhirnya gue dapet customer jauh-jauh dari Kalimantan, dari Manado. Mereka beli motor itu seminggu 2, ada yang seminggu 3. Motornya nggak ada, mereka percayain gue nggak tahu kenapa bisa percaya sama gue. Akhirnya dari uang mereka lah gue bisa beli motor itu 2 sampai 3. Begitu beli 3, laku jadi 4, 4 laku jadi 5, seterusnya. Dan di sini titik Roda Tua Geret mulai maju. Gue bikin showroom gue yang tadinya muat 4 doang sampai 5 doang, itu bukan showroom, mungkin gue bisa sebut lapak kecil lah ya. Terus gue kacain, habis gue kacain gue lebarin ke kiri. Kalian lihat aja di Instagram gue, itu ada dulu gue pas ngerenov. Itu modalnya kalau nggak salah cuma dulu gede ya 50 jutaan lah. Nah akhirnya gue lebarin, itu muat sekitar 18 sampai 20 motor. Di situ makin gede lagi, YouTube gue juga udah berjalan ke 8.000, sekarang kan udah 14.000. 8.000 apa 6.000 gue lupa. Belum punya TikTok, Instagram juga masih kecil. Nah di situ gue mulai yang namanya orang mulai ngerasa Roda Tua Geret sini perkembangannya bagus, mereka mau kerjasama. Itu kerjasama. Nah kerjasama itu yang bikin gue makin gede. Nah kerjasama juga nggak bisa sembarangan. Kita bahas di sini apa nanti ya, mungkin sekalian aja ya. Jadi kerjasama itu jangan asal percaya, kalian harus ada kontrak walaupun orang itu baik atau gimana, tapi tetap harus ada tanda tangan. Lalu biasakan yang namanya tidak ada mengandung hukum nih. Kira-kira kalau ini gue jalanin ada masalah nggak ya? Ini harus kalian pikirin. Dan dari situ gue dapet 3 orang customer yang kerjasama sama gue, dan itu Roda Tua Geret beng gitu kan. Nah dari sana gue baru tahu yang namanya usaha itu kalau sudah nge-branding image-nya bagus, orang percaya, mereka akan siap ngasih uang gitu teman-teman. Dia akan siap untuk menjadi investor. Nah di sini yang bikin usaha itu makin maju, dan akhirnya sampai saat ini Roda Tua Geret punya workshop gede lumayan ya kan, bisa muat mungkin 150 motor. Kalian bisa lihat yang di Instagram gue. Dan itu bahkan gue kemarin deal sama customer gue sendiri, itu buka cabang di Bintaro, dan itu di Hook lumayan gede juga. Jadi intinya investor itu penting banget ya. Kayak Raffi Ahmad udah kaya raya aja, dia tetap kerja sama Rudi Salim, kerja sama Juragan 99 dan seterusnya. Jadi itu yang bikin Roda Tua Geret cepet banget berkembangnya dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun ini teman-teman. Nah jadi buat kalian, branding image penting. Kalian gak usah mikirin ruko dan showroom, pikirin aja YouTube kalian bikin. Kalau memang belum, Instagram kalian, belajar algoritma di YouTube dan seterusnya. Itu kalian pelajarin sampai branding image kalian bagus. Percaya deh, customer kalian nanti ada yang tertarik sama bisnis kalian dan dia menawarkan diri untuk kita kerjasama yuk, gua ada ruko nih, kerjasama yuk, gua ada modal nih, dan seterusnya gitu teman-teman. Dan yang terbaru kemarin gua ceritain kenapa gue bisa buka cabang di Bintaro Agustus ini, karena ada bos showroom mobil punya ranking di rumah, terus restorasi di gue di paket 10 juta. Terus dia datang ke showroom gue, ke workshop gue. Terus dia lihat SS kuning, udah ngasih King, ditambah dia beli SS kuning harga 55 juta. Sambil ngopi gue liat Instagramnya, gue kepoin, oh dia showroom mobil. Gue sama customer tuh udah kayak teman, gue langsung bilang sama dia, Om, usaha lo kayaknya nyambung sama gue. Gimana kalau di sana gue buka Roda Tua Geret? Wah bagus nih Om, gini-gini deal gitu. Itu gue bikin Instagramnya di videonya di Instagram sama di YouTube. Itu dealnya juga gue salamannya gue kasih lihat sama kalian. Jadi nanti Roda Tua Geret ada di Bintaro dengan motor yang udah perfect, udah siap jual. Nah dari cerita ini gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa kesuksesan itu menurut gue mental yang terlatih untuk pedih ya. Bahkan gue bikin judulnya itu buat diri gue, sukses itu biasanya berangkat dari rasa sakit hati. Itu poinnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering diinjak oleh teman, saudara, bahkan keluarga ya, tunjukin aja, nggak usah dijawab pakai mulut. Bahkan gue sampai sekarang masih ada yang bilang Roda Tua Geret bangkrut, Roda Tua Geret begini-begini. Gue biarin aja. Terus sempat viral di Instagram, di YouTube, di TikTok. Gue biarin aja, Roda Tua Geret jelek, nggak amanah dan lain-lain, nggak apa-apa. Kalau yang ngomong cuma 1 tapi yang 12 bilang kita amanah, nggak apa-apa. Penilaian yang paling banyak. Jadi buat kalian juga tutup kuping, tutup mata, fokus aja sama goals kalian. Ada yang bilang bangkrut, nggak apa-apa, biarin aja, tunjukin. Ternyata dari gedungnya 1 jadi 2, yang tadi motor jadi 2 jadi 3. Tunjukin aja, mereka bakal kata orang-orang bangkrut, tapi kok usahanya maju. Nah itu yang harus kalian kasih tunjuk, bukan mulut.
enggak, gue nggak bangkrut, gue kayak nggak perlu teman-teman. Intinya kita susah dia nggak bantu, kayak gitu ya. Jadi semangat terus buat teman-teman. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa bermanfaat, jawaban-jawaban gue bisa bermanfaat. Nanti gue bikin Q&A lagi kalau memang video ini banyak yang sukain. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat istirahat, sukses terus buat pejuang cuan. Bisnisnya semoga lancar semua, amin. Kalau ada yang di zona aman, hati-hati karena modus-modus penipuan akan terus berkembang. Jadi saran gue hati-hati, jangan pernah percaya sama siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.